Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy Continuous Learning. Channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Kita lagi jalan-jalan. Nah, tapi kebetulan nih kita nemu tangki minyak ya. Banyak tangki minyak. Ada 24.000 kiloliter. Ada yang di sana, ada yang kecil juga, ada 20.000, 15.000 kiloliter. Banyak. Isinya adalah minyak. Yang tentunya ini minyaknya bisa terbakar ya. Combustible dan flammable. Combustible biasanya untuk solar ya. Kalau flammable biasanya seperti untuk bensin, pertamax ya. Tentu teman-teman ya perlu bisa dipelajari ya apa itu yang combustible dan flammable. Kalau gas biasanya bisa flammable ya. Baik, kita belakangan ini lagi rame ya di Indonesia kecelakaan kerja di Pelumpang. Kita tahu ya seluruh Indonesia, 2 minggu atau 3 minggu lalu banyak terjadi fatality di masyarakat ya. Fatality ini tentu kita berduka ya, karena banyak keluarga yang kehilangan orang yang dicintai, dan ada juga kepala keluarga yang meninggal. Tentu untuk menghidupi keluarga tidak ada lagi. Nah, ini kita berduka ya. Oil tanking ini menurut saya ini posisinya sudah sangat bagus ya, sudah jauh dari masyarakat ya. Ini di sekeliling saya ini nggak ada masyarakat sama sekali ya, nggak ada. Sebelah ke sana tidak ada, sebelah ke sana tidak ada, ke sini juga tidak ada ya. Harusnya fasilitas Pertamina juga kondisinya juga bisa seperti ini, sehingga bisa aman ya terhadap masyarakat kalau terjadi sesuatu ya, kebakaran kah atau kebocoran. Kita tidak ingin terjadi kebocoran atau kebakaran ya, tetapi ada insiden seperti itu, jika terjadi bisa masyarakat aman ya. Karena masyarakat sendiri mereka tidak tahu bagaimana action apa yang harus dilakukan ketika terjadi indikasi kebocoran. Mereka tidak tahu. Saya dengar berita juga ya, saya baca berita, masyarakat itu mencium bau ya, tapi mereka tidak tahu itu adalah gas yang berbahaya gitu. Nah, ketika ada yang menyalakan kompor, nah, gasnya itu terjadi flammable ya, bukan combustible ya. Ketika ada gas, kumpulan gas, kemudian ada percikan api, terjadilah flammable, kebakaran. Kalau di sini pun kalau terjadi kebakaran, ya dia paling terjadi di fasilitasnya saja, dan orang-orangnya sudah siaga ya. Terjadi kebakaran, cepat cari fire hydrant, terus semprot gitu ya. Mereka evakuasi ke tempat yang master pointnya, tempat berkumpul yang aman, sehingga bisa pekerjaannya aman terhadap kebakaran. Tapi kalau masyarakat umum, mereka tidak tahu, nggak ada tempat aman, tidak tahu kemana arah evakuasi ya. Mereka tidak cepat tanggap ya untuk dan tidak siap jika terjadi kebakaran seperti yang terjadi di Pelumpang. Ini sangat bagus sekali buat dicontoh oleh pemerintah Indonesia dan juga Pertamina ya. Fasilitas itu sudah lama ada di situ, kemudian masyarakat mendekat ke arah fasilitas terminal transit Pelumpang itu. Ya, masyarakat mencari tempat ya, ada kosong ditempati, ada kosong ditempati ya. Nah, itu yang menjadi keliru. Padahal di sana ada
fasilitas Pertamina, dan ada standar jarak aman terhadap fasilitas Pertamina. Jadi minimum berapa meter, apakah 50 meter, apakah 70 meter dari fasilitas Pertamina masyarakat ya. Harus jauh-jauh, jangan mendekat. Kalau terjadi kebakaran, bocoran, masyarakatnya aman. Yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus-kasus Pertamina ya, kebakaran itu 17 orang apa ya sekitar itu terjadi kebakaran fatality. Dan ini kelihatannya ya, tangkinya mengkilat semua ya. Dan fasilitas firefightingnya itu lengkap ya. Ada juga anti petirnya, ada juga kelihatan. Nah itu sebagai mitigasi ya, kalau terjadi kebakaran di tangki, ada foamnya dan ada air yang buat mendinginkan dan foam untuk mematikan apinya. Kelihatan tuh mereka udah punya, dan dilengkapi juga dengan anti petir ya. Saya yakin mereka lengkapi, tapi kita tidak tahu ya. Itu perlu investigasi lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi untuk standar storage oil dan gas ini, itu kita mempunyai standar di dunia oil and gas ya, baik itu standarnya internasional maupun standar di Indonesia ya, dalam hal ini yang diatur dan diawasi oleh SKK Migas ya. Nah, untuk storage oil tank itu kita mempunyai jarak minimum dengan masyarakat 50 meter ya. Jadi dari pagarnya terminal transit ke sana itu 50 meter baru boleh ada masyarakat. Artinya tanah yang ini harus dibebasin Pertamina nih 50 meter dari pagar ke sana gitu. Itu harus ada buffer zone namanya ya. Jadi itu harus dikasih jarak ya. Dan juga dengan pipa Pertamina, flow line-nya ya, flow line dari pelabuhan ke terminal transit itu kan ada jalur pipa ya, atau yang disebut dengan right of way, ROW pipa. Nah, pipa yang di ROW itu tidak boleh ada masyarakat yang mendirikan bangunan di atasnya, dan juga ada buffer zone-nya, ada jaraknya. Ini pipa, ini ada buffer zone-nya secara, seingat saya itu 6 meter ya, 6 meter ke kiri, 6 meter ke kanan ya. Jadi 12 meter ya jarak buffer zone-nya pipa itu, dan tidak boleh ada bangunan, dan itu harus dibebaskan oleh Pertamina. Dan hal ini penumpang kita tidak tahu apakah masyarakat yang menyerobot tanah Pertamina atau sebaliknya ya, kita nggak tahu ya. Jadi ada standar jaraknya antara pipa dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran dan flammable, maka masyarakatnya masih aman tuh, masih 6 meter ke sana ya, masih aman kalau terjadi kebocoran. Dan yang kedua yang perlu kita, tadi masalah buffer zone ya, terus masalah fasilitas firefightingnya ya, udah ketiga lagi berarti. Fasilitas firefightingnya harus ada airnya, air pendingin, kemudian ada foam ya untuk minyak ya. Kemudian juga untuk petir harus dihitung dengan baik tuh, ada anti petirnya. Jadi ada petir dia halau ke arah kiri kanan, tidak mendekati ke tangki. Nah, kemudian kita bicara mengenai aset integrity dari fasilitas itu. Jadi misalnya kalau tangki itu harus dicek secara berkala, karena namanya minyak dan gas itu sifatnya ada yang korosif ya, gasnya terutama ya. Ada dalam perut bumi itu kadang selain minyak dan gas ada air, ada CO2, ada H2S ya. Yang membahayakan buat fasilitas kita itu air ya, air sangat korosif, kemudian CO2, H2S korosif ya. Tapi kalau minyaknya sendiri tidak
tidak terlalu korosif ya. Yang bahaya itu minyak dan CO2 dan H2S, dan itu tidak bisa dihilangkan. Nah, dan dia bersifat korosi dan itu cepat membuat plat-plat atau pipa-pipa itu makin lama makin cepat tipis ya. Nah, itu harus dicek secara berkala sama tim maintenance ya. Kalau misalnya ketebalannya sudah tidak cukup lagi, itu harus dilakukan maintenance. Apakah posisi itu di patching, ditambal, atau diganti ya kan. Kalau pipanya sudah mulai tipis ya mesti diganti ya kan. Kalau hanya spot-spot aja itu masih bisa di patching ya, ditambal ya. Kemudian sistem proteksinya mesti dipastikan bekerja ya. Sistem proteksinya misalnya ada gas detektor ya, dia harus dilengkapi juga dengan gas detektor ya. Jadi kalau misalnya ada gas bocor, itu udah terdeteksi duluan sebelum ada api gitu ya. Nah, ini harus menjadi standar buat kita supaya kita bekerja buat karyawan di situ. Kemudian aset ya. Kalau buat Pertamina tentu ini aset negara ya, aset negara. Kemudian tidak membahayakan juga masyarakat ya, dan membahayakan lingkungan. Kalau terjadi kebakaran tentu ada efek CO2 ya yang terbang ya kemudian ke udara, dan itu merusak lingkungan. Banyak sekali lah impact negatifnya kalau terjadi kecelakaan kebakaran pada fasilitas oil and gas. Asetnya habis ya kan, kemudian kecelakaan buat orang, fatality atau cedera, kemudian buat lingkungan ya, itu sangat beresiko sekali. Dan juga masyarakat yang tadinya membutuhkan BBM karena kebakar jadi berkurang stok buat masyarakat ya, jadi roda ekonomi juga tidak berjalan dengan baik ya. Jadi perlu orang-orang yang berkompeten ya, insinyur yang mendesain itu yang berkompeten ya, mengetahui desain yang secara holistik ya, integrated, mulai dari mechanical, sipil, instrumen, electrical, mengimplementasikan ilmu dan pengalamannya untuk mendesain sebuah fasilitas yang bisa berproduksi secara maksimal, tapi tetap safety peralatannya buat orang-orang yang bekerja di situ, buat masyarakat, dan juga tentu kalau dia tetap safety, fasilitasnya akan terus berproduksi, dan tentu pemilik perusahaan akan terus bisa menjual hasil dari produk yang dihasilkannya. Tentu perusahaannya jadi untung ya. Ya, itulah teman-teman insinyur semua, sarjana teknik dimanapun berada. Sangat penting kita untuk continuous learning, sehingga apa yang kita desain, karya-karya kita itu tetap bermanfaat buat masyarakat dan juga aman ya. Baik, itu yang bisa kita share. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen tentunya, agar kita terus tumbuh dan berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.